Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 510 ayat 1 dan ayat 4. Debatana soka Citolu sada Isogoniari Puji berani Debatana soka Ciparasi abadiai debatana soka citolusada masangatinoka ikomamujiho debatana soka si parholong roha si tolusada babadiaho. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 37 ayat 16 yang berkata demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa kepemimpinan Hizkia sebagai raja di Yehuda, tepatnya pada tahun ke-14 masa kepemimpinannya, Raja Hizkia menerima surat dari Sanherib raja bangsa Asyur, yaitu surat yang berisi tantangan perang dengan bangsa Yehuda dan saran agar menyerahkan diri kepada Asyur. Sanherib menantang Raja Hizkia untuk adu perang melawan mereka, yaitu bangsa Asyur. Dalam surat tantangan itu, Sanherib Raja Asyur mengatakan bahwa bangsa Yehuda tidak akan bisa luput dari kehancuran yang akan mereka lakukan terhadap bangsa Yehuda. Raja Asyur itu sangat menyepelekan kemampuan bangsa Yehuda. Sebab dia mengatakan bahwa mau dengan cara bagaimanapun yang akan dilakukan oleh bangsa Yehuda, mereka tidak akan bisa luput dari kehancuran serangan Asyur. Apakah itu dengan meminta bantuan perlindungan kepada bangsa Mesir? Atau mau berlindung kepada Tuhan Allahnya Israel? Bangsa Asyur menyepelekan SDM masyarakat bangsa Yehuda. Bahkan mereka pun telah menyepelekan kuasa Tuhan Allahnya Israel.
Raja Asyur itu pun telah menistakan Tuhan Allah Israel. Dia telah menyamakan Tuhan Allah dengan ilah-ilah bangsa-bangsa kafir lainnya yang telah mereka kalahkan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dengan datangnya surat tantangan dari Raja Asyur itu, Raja Hizkia langsung bergegas berbenah diri menyikapi tantangan itu dengan melakukan hal-hal disebut berikut ini. Yang pertama, Raja Hizkia mengenakan kain kabung, menandakan mereka sedang meratapi musibah nasional yang sedang mengancam mereka. Dan itu juga merupakan simbol penyesalan atas dosa-dosa mereka, dan juga sebagai pertanda sikap mereka di dalam mengadakan doa khusus untuk memohon pertolongan Tuhan. Hal inilah yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam menyikapi ancaman yang mengintai mereka saat itu. Dan hal itu juga diperintahkannya untuk dilakukan oleh para pegawainya. Yang kedua jemaat Tuhan, Raja Hizkia memberitahukan ancaman dan penistaan Raja Asyur itu kepada Nabi Yesaya, dengan harapannya supaya Nabi Yesaya menyampaikan itu kepada Tuhan, yaitu tentang pergumulan berat yang sedang mereka hadapi saat itu. Yang ketiga saudara jemaat Tuhan, Raja Hizkia sujud berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan supaya Tuhan bertindak atas penistaan Raja Asyur terhadap nama Tuhan mereka, sekaligus juga untuk memohon pertolongan dan keselamatan mereka. Di dalam pembukaan doanya, Raja Hizkia mengungkapkan siapa Tuhan menurut keyakinannya. Hizkia bersaksi bahwa Tuhan Allah Israel yang dia sembah itu adalah Tuhan atas semua ciptaan, pada semua ruang dan waktu secara kontinu, secara berkesinambungan. Dialah Roh yang berkuasa atas segala kuasa, atas segala ciptaan di seluruh tempat dan semua masa dan waktu. Sesuai dengan kemahaannya, Raja Zedekia juga mengaku bahwa Tuhan Allah bertahta di atas kerubim, bertahta di tempat yang maha tinggi. Sebab diakuinya bahwa Tuhan Allah itulah Allah segala kerajaan di bumi, yang kepadanya segala kuasa dan raja atas segala kerajaan harus tunduk dan takut serta sujud di hadapannya. Semuanya itu dinyatakan karena Raja Zedekia percaya bahwa Tuhan Allah sendirilah yang mencipta segala yang ada dan yang mengatur serta yang memerintah dan menentukan segala yang ada. Semua kerajaan dan semua yang ada berada di bawah kendalinya. Begitulah keyakinan percaya Raja Zedekia tentang Tuhan Allah. Sehingga dengan pengenalannya yang demikian, itu membuat dia memutuskan lebih memilih untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan di saat keadaan mereka sedang di tengah situasi status darurat politik yang sangat berbahaya saat itu. Tentunya jemaat Tuhan, Raja Hizkia yakin bahwa Tuhan Allah sanggup untuk menyelamatkan mereka, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menghancurkan musuh mereka, yaitu bangsa Asyur. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, demikianlah kiranya juga dengan kita. Kita juga harus menaruh rasa percaya hanya kepada kuasa Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan kita itulah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa, pemerintah atas segala pemerintahan, serta penentu atas segala ciptaan, dan penentu atas segala rancangan manusia. Kita harus percaya akan semuanya itu jemaat Tuhan, yang telah digambarkan tentang pribadi Tuhan Allah di dalam pengakuan Raja Zedekia itu. Sehingga dengan iman percaya kita yang demikian tentang Tuhan Allah, maka kita akan yakin benar bahwa kuasa Tuhan Allah kita itu sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita dari keterancaman
yang sedang kita hadapi. Tidaklah patut jika kita masih sangsi dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab Dialah pencipta atas segala yang ada dan penentu segala yang boleh terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, bahwa walaupun hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, percayalah terhadap pribadi Tuhan Allah kita, seperti yang disaksikan oleh Raja Zedekia itu. Yakinilah bahwa Dialah Tuhan Allah pencipta dan penentu segala yang ada. Percayalah bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Oleh kuasanya, kita pasti selamat, kita pasti tertolong. Itu sebabnya Allah pernah berkata begini, "Berserulah kepada Aku pada waktu kesesakan, maka Aku akan meluputkan engkau." Mazmur 50 ayat 15. Demikian juga dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan bahwa dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Sebab Tuhan akan menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ayub 5 ayat 12. Jadi jemaat Tuhan, yakinilah pribadi Tuhan seperti yang disaksikan dalam renungan ini. Karena pribadi yang disaksikan oleh Hizkia itulah pribadi Allah yang sesungguhnya. Bukan seperti penistaan yang dikatakan oleh Raja Asyur itu. Isi kitab Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6 menasihati kita dengan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Jadilah kepadamu menurut iman. Matius 9 ayat 29b. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat perlindungan dan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyapa kami hari ini. Lewat firman-Mu, renungan untuk kami hari ini, Engkau telah mengingatkan kami tentang kemahakuasaan dan kemahaagungan-Mu atas segala yang ada di seluruh ruang dan waktu secara kontinu. Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkaulah Raja atas segala raja, pemerintah atas segala pemerintahan, serta yang menentukan segala sesuatu. Ya Tuhan, bentuklah diri kami menjadi pribadi yang percaya dan yang mengaku kemahaan-Mu, supaya kepadamu-lah kami datang memohon pertolongan dan keselamatan kami. Ya Tuhan, kami juga mempunyai pergumulan, dan mungkin juga dari antara kami dalam keadaan terancam oleh bahaya. Saat ini kami datang memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah dan selamatkanlah kami dari mara bahaya yang mengancam keselamatan hidup kami. Kami berserah diri kepadamu Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau meluputkan kami dari segala bahaya yang mengancam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada padamu. Sembuhkanlah mereka Tuhan, lewat lawatan-Mu, karena Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur
atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada mereka. Dan saat ini kami bermohon kepada-Mu Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk menuntun perjalanan hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan-Mu untuk kami. Berilah hikmat, berilah kekuatan dan keselamatan kepada kami di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan mohon berkat-Mu Tuhan atas pekerjaan yang kami lakukan. Dan berilah perlindungan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga, dan kepada saudara-saudara kami. Ya Bapa, ampunkanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.